Harborcast, expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harbers, kembali lagi di Harborcast. Nah, teman-teman Harborcast, untuk episode kali ini nih teman-teman, kita kedatangan mahasiswa dari Diploma 3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama. Ya, kenalan dulu ini Halo. namanya. Boleh perkenalkan diri Mas? Oke, Namanya jadi halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ryan, saya mahasiswa farmasi. Mas Ryan nih semester berapa Mas? Sekarang udah semester 5. Lagi semester. Oh, berarti lagi magang ya? Iya, betul, sedang PKL juga. Magangnya di mana Mas? Di rumah sakit ini PKU Singkil Muhammadiyah. Oh, di Werna ya berarti Iya, ya. betul. Oke. Nah, mungkin kita tanya-tanya kabar dulu. Mas Ryan ini Oke. gimana kabarnya, Mas? Selama Alhamdulillah. PKL ini gimana? Alhamdulillah capek. Capek Tapi- ya. Capek tapi tetap masih bisa berprestasi nih, teman-teman. Aduh. Nah, terus untuk perkuliahannya masih jalan selama PKL atau enggak? Alhamdulillah ya PKL sambil ngejar-ngejar TA lah tipis-tipis. Oh, ngejar-ngejar TA. Udah Iya. semester akhir juga ya Iya, untuk betul. TA. Tapi udah ada kepikiran TA-nya untuk ngambil apa? Sudah tinggal nunggu publikasi aja, doain lancar guys. Oh iya, amin. Kita Amin. doain semoga TA-nya Mas Raya ini bisa lancar ya teman-teman. Amin. Nah, ngobrol-ngobrol soal farmasi gitu ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit farmasi di Poltek Harbor itu kayak apa sih menurut dari sudut pandang mahasiswa? Gimana Mas Ryan bisa Oke. ceritain? Mungkin dari sudut pandang saya, program studi farmasi itu yang saya alami selama ini merupakan diploma atau sebenarnya jurusan yang menurut saya strategis ya, karena ketika kita bekerja pun, ketika kita lulus, yang banyak dicari sebenarnya lebih banyak di diploma farmasi ya daripada di sarjananya gitu. Oh iya. Hal itu pun saya temui ketika PKL atau di lahan PKL di rumah sakit. Kebanyakan dari mereka itu justru dari yang diploma gitu. Jarang dari mereka yang sarjana. Jadi saya merasa juga bahkan dari mata kuliahnya, dari cara mengajar dan sebagainya juga sangat fun, dan mereka juga kurikulumnya juga nggak yang itu aja. Kita nggak cuma belajar tentang bagaimana meracik obat, bagaimana kita mengedukasikan obat kepada pasien, kita juga belajar bagaimana menjadi entrepreneur muda di bidangnya, dan seperti itu. Dan menurut saya itu luar biasa. Oke, itu luar biasa banget dari farmasi gitu ya. Terus berarti nggak diajarin tentang melulu peracikan obat aja Iya, ya Mas ya. Kita benar. juga diajarin dari entrepreneur yang baik gitulah ya. Betul. Nah, terus untuk di prodi farmasi nih, menurut Mas Ryan sebagai mahasiswa, apa sih yang bikin Mas Ryan pengen masuk di farmasi Politeknik Harapan Bersama? Karena dilihat kan yang ngadain program studi farmasi itu banyak selain di Poltek Harbor gitu loh. Kenapa sih milih di Poltek Harbor, Mas Ryan? Ya, kalau yang pertama tentu aja ya dari bangunan gitu. Udah, Oke. iya, kalau dari pemenang Barangkali ada yang mau lihat bangunannya Poltek Harbor tuh, kita tuh emang estetik banget teman-teman ya kan Iya, ya. betul, estetik banget sih. Ini jadi Instagramable banget lah. Sebenarnya waktu itu udah hampir masuk ke salah satu universitas lain. Cuma waktu itu diajak temen nih buat kesini. Ternyata pas lihat bangunan, wah kok bagus banget gitu. Apalagi ada program yang sesuai sesuai dengan minat aku Minat Mas gitu. Ryan ya, iya. Betul. Akhirnya ya udahlah kes di sini aja. Oke, selain itu juga deket ya dari Iya, rumah Mas Ryan? deket Oke. juga. Heeh. Jadi di domisili yang sama kalian bisa dapat kuliah yang menyenangkan itu di Poltek Harbor, teman-teman, itu bisa banget. Nah, kemudian untuk Mas Ryan, akhir-akhir ini Mas Ryan habis ada kegiatan apa nih, atau habis ada mengikuti kompetisi apa nih Mas, bisa diceritain? Kalau akhir-akhir ini sih mungkin dari bulan September kemarin sempat ikut program pertukaran pelajar gitu ke Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin. Jadi di situ universitas-universitas tertentu yang terjalin kerjasama sama Obat Apps, kita saling bertukar mahasiswanya ke Banjarmasin selama seminggu kemarin. Selama seminggu, mulai dari tanggal? Tanggal kalau tidak salah itu tanggal 24 sampai 30 September kemarin lah, Oh, seminggu. bulan September kemarin. Nah, untuk pertukaran pelajarnya sendiri itu, Mas Ryan bisa dapat kesempatan untuk pertukaran pelajar itu infonya dari mana? Terus alurnya bagaimana, Mas? Nah, kalau di sini infonya sangat ini ya, dari prodi, jadi mengirimkan informasi ini ke mahasiswanya, dan mereka mensupport sekali. Dan mereka benar-benar nggak mempersulit dan sebagainya. Mereka bahkan support ketika berangkat, diberi arahan dan sebagainya. Jadi benar-benar
kita sebagai peserta yang mengikuti program itu juga mendapat dukungan penuh lah dari mereka Dari gitu. prodi, Luar berarti biasa. prodi itu menyediakan informasinya, kemudian dia support dan membekali mahasiswanya ya Mas Betul. ya, Iya, betul betul. banget. Nah, untuk pertukaran pelajar kemarin, Mas ini dapat apa aja sih Mas, insight apa aja dari pertukaran pelajar kemarin? Oke. Yang pertama itu udah pasti ya pengalaman yang berharga sekali karena istilahnya kita pertukaran pelajar keluar pulau itu. Iya, Itu memang sesuatu yang memang nggak bisa setiap hari kita dapat. betul. Nah, kedua juga kita dapat teman-teman baru dari dari Banjarmasin, benar-benar teman-teman yang luar biasa. Kita juga dapat ilmu baru, kita dapat relasi ke depannya, mungkin mereka ke depannya bakal menjadi orang hebat dan kita punya kenalan tentang orang-orang tersebut. Kita juga istilahnya menyenangkan lah karena kegiatan di sana pun juga menyenangkan pertukaran pelajar gitu. Oke, pertukaran pelajar yang menyenangkan. Kemudian untuk peserta yang ikut pertukaran itu dari Politeknik Harapan Bersama ada berapa Mas? Atau hanya Mas Ryan? Ada satu teman sekelas saya berdua sama dia. Oh, jadi berdua ya yang Iya, pertukaran. berdua. Nah, untuk pertukaran pelajarnya ini diikuti sama berapa peserta atau hanya Politeknik sama tadi universitas yang di Banjarmasin aja? Enggak ada, kemarin itu sekitar berapa ya? Saya kurang tahu jumlah pastinya, tapi ada yang dari Samarinda, Banjarmasin, Yogyakarta, Jakarta dan banyak universitas lain dari situ. Oh, oke. Berarti mungkin pertukarannya dari banyak universitas yang ada di Iya, Indonesia itu ya. betul. Itu untuk jurusan hanya farmasi saja? Iya, dari farmasi Oke, sama farmasi, dari diploma farmasi gitu ya. Terus, nah untuk keseruan apa aja sih yang Mas dapat selama program pertukaran pelajar itu? Wah, kalau keseruannya sih banyak banget ya, dimulai dari ketika sampai sana mencicipi makanan lokal sana, gitu kayak soto Banjar. Di situ kita juga banyak belajar tentang kebudayaan-budayaan yang ada di sana, kainnya dan sebagainya. Iya. Terus berbagai kegiatan dari mereka tuh juga sambutannya juga luar biasa gitu. Wah, pokoknya itu salah satu pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan. Iya, paling mengesankan Paling mungkin ya di mengesankan, situ. iya, betul. Nah, denger-denger nih Mas ya, dari farmasi itu selain Masnya ada beberapa mahasiswa lain yang berprestasi atau bisa mengikuti program-program lainnya. Itu bisa Mas tahu nggak program apa aja sih yang diikutin teman-temannya Mas gitu? Kemarin itu ada salah satu teman saya, dia semester 3 kemarin baru pulang dari Malaysia, ada program, saya kurang tahu program apa, tapi di situ mereka saling sharing dari mahasiswa farmasi di Indonesia mereka ke Malaysia gitu. Oke, mungkin kayak saling sharing Saling gitu ya sharing tentang juga, materi pembelajaran yang ada di Indonesia dan juga Iya, Malaysia gitu ya. betul. Wah, berkesan banget ya untuk Iya, itu ya betul sih, farmasi saya aja ya gitu. sampai iri. Iya, terus aku lihat-lihat nih Mas, kita ngobrol semua mahasiswa pasti punya kesibukannya gitulah Iya, ya. betul. Dan nggak menutup kemungkinan untuk mahasiswa farmasi itu penuh dengan kesibukan karena kayak aku lihat tuh gedung A jadi buat teman-teman yang belum tahu gedung A itu adalah gedung yang mencakup tentang farmasi, kebidanan dan juga Perawatan. keperawatan. Nah, itu tuh untuk anak-anak farmasi tuh paling sering ada di gedung A, bahkan datang pagi jam 8 sampai kemudian betul. sampai malam gitu. Aku Iya. kadang kalau ketemu di masjid gitu mereka baru pada selesai, katanya bilang habis ujian praktek ini, ujian praktek itu. Tapi kok bisa sih Mas? Aku lihat banyak mahasiswa farmasi itu yang berprestasi gitu. Gimana sih kalian itu untuk membagi waktunya dan kenapa masih punya tenaga sebesar itu dengan aktivitas yang penuh untuk ikut-ikut lomba atau kompetisi gitu Mas? Bisa diceritain mungkin dari Iya. tipsnya Mas Ryan sendiri gitu? Ya, memang sih farmasi itu jurusan yang memang karena kita kan ada praktek dari membuat obat, membuat krim dan sebagainya, dan itu panjang sekali, bener yang tadi Mbak Isma bilang dari Iya. jam 8 kadang sampai jam 5 kita Iya, praktek dan betul. sebagainya. Cuma kalau saya sendiri sih gini, saya nganggep kalau misal kuliah itu jadi taman hiburan buat saya gitu. Oke. Jadi kayak taman bermain buat saya. Jadi aku menganggap segala sesuatu yang terjadi di kuliah ini juga harus menjadi hal yang menyenangkan. Begitu juga dengan yang namanya keluar dari zona nyaman. Itu sih sebenarnya lebih tepatnya keluar dari zona nyaman, karena ketika kita mau meraih sesuatu, kalau kata orang-orang yang mereka udah hebat gitu, mereka nggak ada orang yang betah di zona nyaman ya. Jadi saya coba buat hal itu. Kadang kalau ini sih sebenarnya penting buat punya partner yang sevisi gitu, karena dengan adanya mereka kita juga lebih terdorong gitu sih.
Oke, untuk dari berarti harus ada partner yang mendukung, kemudian dari motivasi diri sendiri yang Betul. besar gitu ya. Tapi cuman memang diakui untuk mahasiswa farmasi tuh tenaganya aku akui itu emang tenaganya kuat-kuat Iya. banget sih buat teman-teman yang mau tahu itu tuh emang bener-bener MK-nya dari pagi sampai sore dan kemudian ujian prakteknya itu langsung di tempat gitu loh, langsung di tempat gitu. Jadinya makanya aku salut banget dengan semua mahasiswa yang ada di Poltek Harper, terutama juga dari mahasiswa farmasi gitu karena mereka bisa ngasih kemenangan untuk dirinya sendiri dan juga membawa nama baik dari Poltek Harper itu sendiri. Harapan Mas Ryan untuk kedepannya, untuk pribadi diri sendiri dulu aja deh. Untuk setelah ini mau apa, setelah mungkin habis kemarin pertukaran ke pelajar mau kemana lagi untuk kompetisi selanjutnya atau ikut program selanjutnya, bisa diceritain Mas. Oke, kalau harapan saya sendiri sih, saya selalu ingin sebenarnya pencapaian-pencapaian yang memang bagi saya memang belum seberapa, itu sangat memotivasi saya untuk meraih lebih dan lebih gitu. Jadi dengan misal kayak PKM kemarin dan sebagainya, itu membuat saya termotivasi untuk mendapatkan yang lebih lagi. Dan harapan saya ketika saya lulus pun bisa banyak menginspirasi orang dengan cara saya sendiri. Dan ya kalau cita-cita ke depan saya ingin banyak berkelana ke luar negeri gitu. Oke, amin, Iya, kita doakan amin, doakan, bareng-bareng. guys. Amin ya gitu. Mas Ryan ini berkelana ke luar negeri gitu ya. Mungkin bisa dapat kesempatan mungkin dari informasi dari prodi juga barangkali Iya. ya nanti ya. Nah, kita tunggu aja ke depannya mau gimana gitu. Nah, untuk Mas Ryan sendiri, menurut Mas Ryan prodi farmasi itu di Poltek Harper itu buat Mas Ryan itu apa, Mas? Udah seperti keluarga sendiri ya. Ada seperti Iya, keluarga betul. gitu ya. Jadi bahkan dari dosen sendiri, dari teman-temannya, dari laboran dan sebagainya, mereka benar-benar nge-support apapun yang saya lakukan gitu. Dan jangankan buat lomba dan sebagainya, untuk bimbingan saja dosen mereka beliau nih Welcome. welcome sekali. Bahkan nggak yang harus Kita susah-susah nyari gitu dipersulit ya. dan sebagainya. Mereka sebaliknya, saya sangat saya sangat merasakan hal itu. Bahkan dari kita boleh kalau misal kayak lewat online, lewat sosmed, lewat WA dan sebagainya, mereka sangat welcome untuk itu dan saya ngerasa senang sekali untuk hal itu. Itu. Jadi mungkin dari prodinya sendiri memang sangat-sangat mendukung, kemudian sangat-sangat Betul. fleksibel untuk masalah, bahkan untuk masalah laporan dan juga bimbingan gitu Iya, ya Mas betul. ya. Iya, kadang ngerinya identiknya kan Kalau ketemu laporan, dosennya iya, sampai ya kan. Nah, itu susah gitu ya katanya kalau di universitas-universitas lain Iya, dipersulit dan segala macam betul. gitu ya. Nah, mau tanya sedikit nih Mas. Mas Ryan ini basicnya sebelumnya di farmasi juga? Bukan. Farmasi dari IPA juga. Dari Bukan, IPA gitu ya, tapi masih dari SMA selinier IPA. gitu ya. Tapi mungkin barangkali ada adik tingkatnya Mas gitu yang ngerasa kayak oh aku nggak selinier nih sama farmasi gitu. Menurut Mas sendiri farmasi di Poltek Harper tuh bisa nggak untuk mencakup adik-adiknya, buat kayak ayo nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kita bisa kok belajar bareng-bareng gitu, Iya. nggak ada kata terlambat istilahnya gitu. Gimana Mas Ryan? Nah ini sebenarnya banyak kok di farmasi, bahkan di kelas saya pun mereka yang berasal dari jangankan yang IPS, yang berasal dari SMK pun yang jurusan nggak linear pun banyak kok yang Banyak. masuk Oh, farmasi. iya. Bener. Dan mereka pun bukan yang tertinggal dan sebagainya, enggak, mereka bahkan bisa menyamai, bahkan beberapa dari mereka ada yang melebihi dari mereka yang memang dari awal farmasi gitu. Farmasi gitu ya? Jadi dari pembelajarannya sendiri pun kita diajari dari konseptual ininya dari Awalnya gitu. dari awalnya, jadi benar-benar kayak bahkan yang bukan dari farmasi pun bisa memahami, bisa mengimbangi gitu dari yang farmasinya sendiri. Jadi Gitu ya, Mas, luar biasa. Berarti dari Prodi itu mengajarkan dari awal banget gitu ya Mas Benar, ya? dari basic. Jadi mungkin barangkali teman-teman yang tertarik dengan Prodi Farmasi Politeknik Harapan Bersama nggak usah takut semisal kalian itu ternyata nggak selinier ya Mas ya dari farmasi atau IPA gitu. Kita dari kita sendiri untuk semua prodi itu kita selalu mengimbangi untuk mahasiswa-mahasiswa baru untuk ayo kita nggak apa-apa kita belajar bareng-bareng gitu ya, kita bisa belajar bersama. Buktinya ini lihat Mas Rian ya sebagai contohnya itu udah sibuk macem-macem tapi tetap bisa
karya, tetap bisa berprestasi gitu ya Mas ya, Aduh. sebagai mahasiswa, membanggakan diri sendiri, orang tua dan juga nama baik Politeknik Harapan Bersama gitu nih Mas. Mungkin yang nggak terakhir juga sih, ini mau nanya harapannya Mas Ryan untuk adik-adik tingkatnya Mas Ryan itu apa sih Mas Ryan? Iya. Harapan saya tuh sangat besar ya buat adik-adik tingkat yang sekarang masih semester 1, semester 3 atau bahkan mereka yang calon mahasiswa Poltek Harbour ya. Jadilah orang yang oportunis, terima segala tantangan dan kesempatan, karena bisa jadi kesempatan yang diambil itu bisa ngerubah hidup kamu gitu. Gitu ya Mas Iya. ya, kesempatan yang kamu ambil suatu saat bisa ngubah hidup kamu Iya. nanti ya ke depannya Betul. gitu. Bagus sih ini kata-kata dari Mas Ryan. Nah, Aduh, mungkin kata-kata ini hari ini. Untuk kata-kata hari Iya. ini ya, biasanya kita potong-potong untuk di TikTok gitu ya Mas ya. Heeh. Nah, mungkin ini Mas yang terakhir untuk harapannya Mas sendiri untuk prodi farmasi sendiri, prodi farmasi Politeknik Harapan Bersama apa sih Mas? Harapan yang pertama tentu saja prodi farmasi semoga segera dapat terakreditasi A atau unggulan. Oke, amin, amin. Iya. Kemudian apa lagi Mas? Kemudian prodi farmasi bisa lebih baik lagi, bahkan harapan saya bisa sejajar dengan mereka yang universitas-universitas yang negeri yang unggulan. Semoga kita bisa segera bisa sejajar dengan mereka, karena kita pun punya potensi untuk hal itu. Oke. Saya percaya sekali. Oke, kita punya potensi untuk betul. bisa atau menyamai bahkan untuk lebih gitu Lebih ya gitu, dari punya- bisa PTN-PTN banget. yang ada Iya. di Indonesia gitu ya Iya. Mas ya. Itu karena dedikasi yang baik dari semua elemen di Politeknik Harapan Bersama, juga dari prodi farmasi sendiri yang senantiasa mendukung mahasiswanya nih teman-teman untuk selalu, kalian jangan hanya pintar di dalam kelas gitu, kalian juga bisa harus berprestasi keluar, karena realitanya di dunia kerja nanti kalian akan ditanya tentang pengalaman yang lebih gitu. Ngomong soal kerja semua orang pasti bisa kerja gitu ya, Iya. tapi untuk pengalaman kemudian Soft skill juga. soft skill juga itu mungkin bisa gitu kita dapetin dari ikut-ikut kompetisi-kompetisi gitu ya Mas. Betul. Mungkin itu aja sih Mas ya kita Oke. pertanyaannya, bincang-bincang untuk kali ini dan di episode kali ini luar Oke. biasa sekali. Terima Iya, kasih Mas iya, Ryan iya, terima kasih, sudah Mbak. hadir di acara Harborcast untuk episode kali ini. Banyak banget kita ngobrol, terus kita banyak banget cerita-cerita tentang prodi farmasi di Iya. Politeknik Harapan Bersama. Mungkin itu dulu guys. Terima kasih udah nonton untuk episode hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harbor Expectations of many people.